mungkin sahabat dekat, mungkin orang-orang ini hanya sekedar memberikan peluang-peluang kecil dari urusan dunia dan kita lupakan kepada orang tua kita. Ini satu hal yang luar biasa yang harus kita perbaiki. Seorang anak muda di Jeddah sempat tervonis di pengadilan, akan divonis di pengadilan karena banyak indikasi bukti-bukti kalau dia berbuat salah, padahal dia terzalimi. Maka dia menelpon kepada seorang syekh yang saya kebetulan dengar ceramahnya disampaikan tentang kisah ini. Dia bilang, saya pun telepon syekh dan saya berkata, syekh, saya 1 jam lagi ini akan divonis di penjara 10 tahun. Ini luar biasa dan saya tidak punya bukti. Saya harus lakukan apa nih? Kata syekhnya, kamu masih punya orang tua yang hidup gak? Dia bilang, masih ada ibu saya. Kalau ayah saya sudah meninggal. Dia bilang, sekarang kamu mumpung masih ada waktu 1 jam, keluar dari pengadilan itu, dikasih kesempatan keluar, kemudian cari rumah makan yang terbaik yang kamu lewatin, belikan makanan yang terbaik, bawa ke rumah ibumu dan ajak makan siang ibumu. Kata anak muda itu, syekh, saya sedang akan divonis di penjara, mana ada waktu saya duduk makan dengan ibu saya. Dia bilang, coba lakukan, niatkan murni, tulus karena ingin bakti dengan orang tua. Maka anak muda ini pun melakukannya. Setengah jam kemudian kata syekhnya, dia telepon saya sambil bersyukur kepada Allah, alhamdulillah syekh, jazakallahu khair, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Saya baru ditelepon oleh pengadilan kalau saya tidak jadi divonis dan ternyata ada orang lain ya yang melaporkan orang yang telah menuduh saya ini dengan kejahatan dan banyak buktinya, ternyata terbongkar semua, dia berdusta. Setengah jam saja. Kata syekhnya, kira-kira menurut kamu apa sebabnya? Dia bilang, syekh, demi Allah, semenjak saya masuk ke rumah ibu saya dan saya bawakan makanan, ibu saya sambil menangis gembira karena saya berikan makanan. Kemudian dia bilang, mendoakan saya, nak, semoga urusanmu mudah. Padahal ibu saya nggak tahu masalah saya. Semoga urusanmu mudah, semoga kau panjang umur, semoga kau begini. Selama setengah jam saya didoain terus sama ibu saya. Dan saya merasa doa ibu saya lah yang membuat akhirnya saya selamat. Kata syekhnya, begitulah orang berbakti dengan orang tua. Jangan disia-siakan teman-teman sekalian. Antum ini di Jakarta banyak perantau. Luar biasa, begitu sudah mulai punya penghasilan, mulai punya motor, mulai punya mobil, yang dipikirin hanya istrinya, atau perempuan mungkin akhwat hanya memikirkan suaminya, orang tuanya di kampung dilupain. Oh gampang, orang tua saya kan tidak pernah nuntut apa-apa. Emang orang tua nggak bakal nuntut. Orang tua yang baik itu tidak akan pernah mau nuntut, walaupun mungkin mereka nggak punya makanan di kampung sana, mereka nggak bakal telepon anaknya, nggak mau susahin. Tapi kitanya harus bisa pengertian. Ada syekh juga, seorang syekh di Jeddah, ini mungkin saya pernah ceritakan kisahnya, saya reviewkan kembali. Beliau lagi khutbah Jumat dan kebetulan cuplikannya ada di HP saya, dikirim, sangat luar biasa, suaranya Masya Allah bagus sekali kalau dia mengaji, sampai masjidnya itu selalu penuh gara-gara suaranya. Dan memang dia juga kalau ceramah Masya Allah bagus. Banyak cuplikan ceramah dia, diantaranya dia cerita, dia bilang, saya lagi sholat, kemudian di rakaat kedua Jumat tiba-tiba ada keributan di tengah-tengah saf di masjid. Habis selesai salam saya lalu tanya, ada apa? Pakai mic. Mereka mengatakan, syekh, ada satu orang tadi jatuh di sujud di rakaat kedua, di sujud pertama di rakaat kedua. Kata syekhnya, baik, berikan dia nafas, jangan didesak, dan bawa ke rumah sakit terdekat cepat. Lalu kemudian orang-orang pun membawa ke rumah sakit. Lalu dokter mengatakan orang ini sudah meninggal kurang lebih ya setengah jam yang lalu, tepatnya pada saat dia lagi sujud tadi. Maka syekh ini mengatakan, saya pun kagum, orang ini mati di hari Jumat lagi sujud, gitu kan? Mati hari Jumat ini ada hadis sahih menjelaskan kalau dia akan selamat dari fitnah kubur, gitu kan? Gak ditanya lagi oleh malaikat siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, nggak ada fitnah kubur. Dan juga dia meninggal dalam keadaan sujud. Orang tahu ini adalah husnul khatimah, kebaikan insya Allah, gitu kan? Maka syekh ini mengatakan, saya tanya adiknya yang datang jemput jenazah kakaknya, dia bilang, ini kakak kamu datang khusus ke masjid saya karena mau ikut sholat dengan saya, dan saya merasa saya juga harus menghormati dia, izinkan saya memandikan, kata syekhnya. Kata adiknya, silahkan ya, karena ini laki-laki, maka dikatakan silahkan. Maka syekhnya pun memandikan. Kata syekhnya, di malam azza, di malam takziah pertama, saya lalu mengatakan, saya ingin tanya, setelah menyambut tamu segala yang datang, dia tanya sama adiknya, apa sih perbuatan kakak kamu ini sampai Allah tutup dengan kebaikan seperti ini? Kata adiknya, syekh, kami punya seorang ibu yang tua. Kami punya seorang ibu yang tua. Kami sudah meninggal. Dan ibu kami ini, kami selalu berbakti. Semua kami anaknya 6 orang berbakti semua. Tapi kakak saya ini punya ciri khas tersendiri. Dia kalau datang, selalu dia yang paling pertama datang ke rumah ibu kami. Selalu kalau kami datang, kami temukan sudah ada. Kemudian dia yang selalu menyisirkan rambutnya, dia selalu yang menyiapkan samponya, sabunnya, bajunya ditata rapi. Padahal laki-laki, diurus semua.
Ibu itu padahal ibu ini tinggal serumah sendiri, anak-anaknya sudah rumah tangga juga. Tapi tiap hari mereka lakukan itu. Dan kami selalu didahului oleh dia. Sampai hal kecil, sampo dan sabun pun selalu dibelikan sama dia. Dari hal-hal kecil, sisirnya patah sedikit dibelikan yang baru. Selalu rambutnya disisirkan, pakaiannya dirapikan, dia urus benar. Kata syekhnya, pantas Allah tutup dia dengan kebaikan. Pantas Allah tutup dia dengan kebaikan. Teman-teman, jangan sia-siakan waktu. Kalau orang tua masih hidup bakti, sedangkan sudah meninggal saja, kita masih bisa berbakti dengan mereka, dengan mendoakan, dengan bersedekah buat mereka, dengan haji dan umrah. Ya, kita lakukan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW, ya kan? Menyambung hubungan dengan orang-orang terdekat.